Sebenarnya apa yang ingin digali dari hakim? Apakah memang untuk memastikan bahwa keterangannya sama dan tidak berubah sehingga itulah bisa menjadi kepastian dari hal yang terjadi ketika penembakan atau seperti apa, Mas Reza? Ya, sebagaimana saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa kongruensi atau konsistensi atau validitas keterangan saksi itu bisa ditakar dengan cara membandingkan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain pada diri saksi yang sama, atau pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain pada sesi-sesi persidangan yang berbeda dari saksi yang sama. Atau yang ketiga, pernyataan antar saksi, berarti sekian banyak saksi dihadirkan lalu dibandingkan pernyataan mereka satu sama lain. Tiga pendekatan itu bisa dipakai oleh majelis hakim untuk menakar apakah ini valid ataukah tidak valid, apakah saksinya kredibel ataukah tidak kredibel. Baik, konsistensi ini kan sebenarnya banyak backgroundnya. Ada mungkin satu BAP yang bisa dibaca untuk semua saksi sehingga alurnya bisa lebih jelas. Bagaimana hakim melihat bahwa yang disampaikan ini benar bagian A misalnya, benar atau bagian B yang salah, atau seperti apa nanti hakim memutuskan? Itulah kecerdasan yang hakim punya. Hakim akan mengemas pertanyaan-pertanyaan dia sedemikian rupa, urutannya dia tata sedemikian rupa, redaksionalnya dia juga taati sedemikian rupa. Untuk sekali lagi untuk menakar seberapa jauh kemudian saksi ini tetap bersikukuh pada atau memberikan jawaban yang kurang lebih sama. Nah, kalau saksi ternyata memberikan respon yang berbeda-beda, padahal esensi pertanyaannya sama, nah tentu pantas muncul tanda tanya di situ. Misalnya hakim pernah membandingkan begini, saudara ini ketika ditanya dengan pertanyaan A oleh penasihat hukum terdakwa, itu jawabannya cepat. Tapi ketika pertanyaan serupa, intinya sama, tapi dengan kalimat berbeda disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ternyata saudara memilih menjawab tidak tahu atau lupa atau sangat lambat dalam memberikan respon. Ini kan juga merupakan cara bagaimana akhirnya majelis hakim menilai validitas keterangan yang disampaikan oleh saksi. Itu satu. Yang kedua, hakim juga bisa mengkondisikan saksi untuk berpikir ulang tentang posisinya saat ini. Yang saya maksud adalah saksi barangkali saat ini memposisikan dirinya sebagai tanda petik kaki tangan terdakwa. Karena dia masuk sebagai aktor atau aktris yang harus menjalankan skenario yang sudah disusun oleh sutradara. Tapi hakim kemudian menggedor posisi saksi dengan mengingatkan bahwa saudara akan bisa dipidana kalau memberikan keterangan palsu. Kalau saudara melakukan obstruction of justice, bisa dipidana. Nah, itu cara lain juga bisa disampaikan oleh majelis hakim, diperagakan hakim untuk memastikan bahwa saksi tahu persis dia saat ini sepenuhnya berada dalam naungan, berada dalam penguasaan hakim. Tidak ada manfaatnya lagi bermain sebagai wayang bagi dalang-dalang tertentu, tetapi sangat baik, sangat konstruktif apabila saksi mulai sekarang berperilaku secara lebih alami, secara lebih kooperatif, karena itu yang dinantikan agar bisa mendukung proses persidangan. Baik, di awal tadi ada permintaan agar ajudan ini keempatnya bisa diperiksa secara berbeda-beda, sendiri-sendiri, agar tidak mempengaruhi satu keterangan dengan yang lainnya. Menurut Anda seberapa besar pengaruh diperiksa secara bersama dengan diperiksa secara sendiri-sendiri, Mas Reza? Memang dilematis ya. Pada satu sisi kita berharap bahwa saksi akan memberikan keterangan apa adanya, sesuai dengan ingatan mereka tentang peristiwa yang sudah mereka lalui. Semestinya demikian. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri, bahkan kita pilih untuk berasumsi bahwa setiap orang, saya tandaskan, setiap orang yang hadir di ruang sidang, tak terkecuali saksi, sesungguhnya juga punya kepentingan hukum tertentu. Karena punya kepentingan tertentu, maka sudah pasti saksi itu juga akan menyusun strategi tertentu, termasuk melakukan rekayasa cerita. Ini tidak terpungkiri. Asumsi itu sangat tepat, sangat masuk akal kalau kita terapkan terhadap seluruh saksi yang dihadirkan di ruang sidang. Itu pada satu sisi. Namun pada sisi lain, azas proses hukum, azas proses sidang itu harus berlangsung secara cepat, murah, dan sederhana. Nah, sekarang kembali ke majelis hakim, ingin mengedepankan yang mana? Dengan melakukan pemeriksaan secara simultan terhadap beberapa orang saksi sekaligus, ini boleh jadi hakim sedang memberikan penekanan pada betapa pentingnya proses sidang ini, juga memenuhi tiga azas tadi, yaitu proses sidang dari sesi ke sesi bisa berlangsung secara cepat, sederhana, dan murah atau berbiaya terjangkau.
Jadi selalu dalam posisi tanda petik dilematis. Kita ingin mengedepankan kekayaan substansi atau kita ingin mengedepankan aspek efisiensi. Selalu ada dua pertimbangan itu yang masuk dalam kepala hakim. Tapi apapun kemudian yang diputuskan oleh hakim, apakah pemeriksaan secara individual ataukah pemeriksaan secara simultan, tetap kita pandang itu sebagai keputusan, sebagai pendekatan kerja yang terbaik yang coba hakim terapkan pada persidangan ini. Baik, saat ini kan kita lihat juga saksi yang dihadirkan sama, bahkan tadi hakim juga mempertanyakan hal yang sama. Jika di tengah-tengah jawaban dari para saksi ada yang berubah, seperti apa penilaian dari hakim nanti? Apakah juga akan mempertimbangkan gestur dari para saksi ketika menyampaikan hal tersebut sehingga mempertimbangkan mana yang lebih benar keterangannya dan mana yang tidak, Pak Mas Reza? Sayangnya saya bukan pembaca gestur ya, jadi saya tidak bisa memberikan perspektif terkait itu. Tetapi begini, jangankan mengubah satu atau dua potong keterangan, jangankan itu. Saksi pun, ya, saksi pun punya ruang untuk mengatakan, yang mulia saya mencabut seluruh keterangan saya di BAP, mencabut seluruh keterangan saya di BAP, itu bisa saja. Tapi tentu terhadap saksi yang mencabut sebagian keterangannya, atau lebih-lebih terhadap saksi yang mencabut seluruh keterangannya, hakim tentu akan mendalami kenapa saudara mengubah keterangan ini, kenapa saudara mencabut keterangan itu akan didalami oleh hakim, karena toh hakim tidak mau ikut larut dalam arus atau dalam desain penyampaian keterangan seperti yang dibangun oleh saksi. Hakim punya kepentingan untuk menunjukkan sayalah mastermind dalam proses persidangan ini, sayalah yang mengotaki, yang mengorkestrasi proses persidangan ini, sehingga semua pihak harus mengikuti desain yang sudah saya tetapkan itu. Tapi terkait dengan mencabut keterangan itu suatu hal yang sesungguhnya sangat biasa saja, sangat-sangat biasa. Tinggal lagi kembali lagi berapa jauh kemudian hakim akan melakukan pendalaman terhadap keterangan yang diubah atau dicabut oleh saksi. Baik. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri yang juga mengikuti jalannya persidangan dan juga mungkin sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa saksi, menurut Mas Reza apakah keterangan dari para saksi ini memang sudah disetting atau tidak? Saya memilih untuk mengamini simpulan atau penilaian majelis hakim bahwa ada saksi-saksi tertentu yang dinilai tidak kredibel. Berarti keterangan yang mereka sampaikan sesungguhnya tidak bermanfaat betul bagi proses penegakan hukum ini. Saya memilih posisi sedemikian rupa. Namun, dari sudut pandang psikologi forensik, ada satu pembelajaran penting yang ingin saya sampaikan, bahwa psikologi forensik sudah kadung menganggap bahwa yang namanya keterangan, yaitu informasi yang disampaikan dengan berangkat dari daya ingat seseorang, itu adalah suatu barang yang ringkih, barang yang sangat potensial merusak proses penegakan hukum, barang yang sangat potensial menjauhkan kita dari kebenaran, barang yang paling potensial meruntuhkan keadilan. Sekali lagi, tak lain tak bukan adalah keterangan yang berangkat dari ingatan manusia. Tanda petik sayang beribu sayang, keterangan yang berangkat dari ingatan manusia itu pula yang terus-menerus digali, terus-menerus dieksplorasi dari satu sesi ke sesi persidangan lainnya. Jadi memang tidak terpungkiri ada pemandangan kontras tentang bagaimana hukum memposisikan keterangan saksi dan psikologi forensik menyikapi keterangan saksi. Dua disiplin ilmu ini sama-sama menganggap keterangan saksi itu penting, tetapi tampaknya psikologi forensik punya catatan kaki yang mewanti-wanti betul bahwa keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia sangat potensial justru untuk menjadi unsur yang merusak, unsur yang kontraproduktif bagi proses penegakan hukum. Karena keterangan manusia yang mengandalkan daya ingat manusia sangat mungkin mengalami distorsi dan juga fragmentasi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam.
15 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan Gotonggoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Secara alamiah harus kita sepakati bahwa proses hukum, lebih-lebih lagi proses sidang adalah situasi yang tidak menyenangkan. Jangankan orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak melakukan kejahatan apapun, begitu datang ke kantor lembaga penegakan hukum, itu deg-degannya luar biasa. Apalagi kalau kemudian orang ini dihadirkan di hadapan majelis hakim, di hadapan wakil Tuhan, untuk menyampaikan keterangan. Keterangan yang notabene bukanlah peristiwa yang menyenangkan untuk diingat-ingat. Keterangan yang sangat mungkin akan melipat gandakan ketegangan pada diri saksi juga. Jadi pertama, dia masuk ke situasi atau ke ruangan atau ke proses yang tidak menyenangkan, diminta mengingat-ingat hal yang tidak menyenangkan, diajukan pertanyaan, bahkan mungkin didebat dengan cara yang tidak menenteramkan. Tambahan lagi, kalau kemudian pihak-pihak yang berkepentingan atau memberikan tekanan juga hadir di ruang yang sama, maka ketegangan itu juga akan semakin berlipat ganda. Tetapi, tapi sekali lagi saya tidak menguasai ilmu membaca gestur ya. Yang ingin saya katakan adalah kita tidak bisa juga a priori terhadap yang namanya tekanan. Kita tidak bisa antipati mutlak terhadap yang namanya tekanan batin atau stres. Karena psikologi forensik menyimpulkan bahwa hingga derajat tertentu manusia butuh stres. Manusia butuh tekanan. Terbukti misalnya tekanan atau stres itu membuat kita jadi lebih cepat bekerja, menjadi lebih cepat berpikir, menjadi lebih sigap dalam melangkah. Nah, ini menandakan bahwa sekali lagi hingga derajat tertentu kita membutuhkan tekanan itu. Demikian pula saksi. Berharap bahwa saksi datang lenggang kangkung dengan suasana santai ke ruang sidang tampaknya tidak realistis. Maka yang paling mungkin adalah bagaimana mengatur atmosfer ruang sidang ini agar tekanan atau stres yang dialami oleh saksi adalah stres yang tetap berada pada titik optimal. Pada titik optimal itulah stres yang dialami saksi akan membuat performanya menjadi lebih baik. Dia bisa berpikir lebih jernih, artikulasinya lebih tertata, sekaligus substansi informasi yang dia berikan bermanfaat bagi terutama sekali majelis hakim. Stres optimal untuk mendapatkan keterangan yang lebih baik itu indikatornya seperti apa, Mas Reza? Apakah semua sama setiap orang? Ya, sukar kalau diminta untuk menunjukkan angka berapa derajatkah stres yang optimal itu, saya tidak sanggup. Tapi secara kualitatif yang ingin saya katakan, indikator bahwa saksi ini dalam kondisi yang optimal adalah misalnya sekali lagi dia bisa berpikir secara jernih, artikulasi atau perkataannya itu baik, runtut, dengan pilihan kata yang tepat, dengan jeda atau pause yang sedikit, dan substansinya bermanfaat. Substansinya itu mengandung kejujuran, substansinya itu mengandung itikat baik dari saksi bahwa dia bersedia untuk kooperatif dalam proses hukum ini. Nah, itulah beberapa indikator kualitatif yang bisa kita perhatikan pada diri saksi untuk menakar apakah tekanan batin atau stres yang dialami berada pada titik optimal atau justru sudah melampaui ambang toleransi. Baik, kita sudah berbicara saksi, bagaimana dengan hakim sendiri? Nah, hakim ini mendengarkan keterangan yang sangat banyak dan juga mungkin ada yang berulang-ulang, ada yang berubah. Bagaimana cara hakim kemudian pikirannya menentukan mana yang benar atau mana yang tidak? Apakah mengenai bisa dikatakan melalui penghitungan keterangan mana yang sama dan tidak, atau seperti apa, Mas Reza?
Metafora yang kita gunakan seringkali menyorot profesi hakim adalah kita sebut mereka sebagai wakil Tuhan. Berarti betapa sempurnanya manusia yang kita sedang bincangkan ini. Di barat juga ada ungkapan atau kiasan bahwa hakim itu laksana Hercules. Manusia dikdaya dengan stamina yang tanpa batas, yang tidak pernah letih, tidak pernah sakit, tidak pernah takut, selalu siap 24 jam menghasilkan putusan-putusan yang paling adil di muka bumi. Itu gambaran kiasan yang sangat sempurna, sangat ideal. Tapi psikologi forensik ini memang bisa dikatakan disiplin yang usil, tengil, jahil. Psikologi forensik tidak serta-merta percaya terhadap berbagai macam klaim atau sebutan yang sedemikian ideal itu tadi. Itu sebabnya kemudian psikologi forensik mencoba untuk mengupas sisi insani atau sisi kemanusiaan hakim. Toga mereka dilepas, kemudian palu hakim itu dijauhkan, sehingga kita sedang menyorot orang yang sesungguhnya sama dengan kita, yaitu manusia. Nah, hasil penelitian terhadap hakim sebagai manusia, dengan kata lain hasil penelitian psikologi forensik terhadap para hakim, justru menyimpulkan bahwa ternyata, sekali lagi ini manusiawi ya, bahwa sesungguhnya membuat putusan itu bukan perkara sepele. Menjadi orang yang objektif dalam berpikir itu bukan persoalan yang gampang. Dengan kata lain, saya menggunakan kalimat yang positif ini, dengan kata lain bahwa ternyata profesi hakim itu rentan terhadap bias. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi bagi hakim untuk mengatasi bias-bias tersebut dalam rangka menghasilkan putusan yang sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, kalau kemudian kita bicara teknis, bagaimana cara hakim kemudian memilah informasi yang valid dan mana informasi yang tidak valid? Tadi sudah sempat kita diskusikan, yaitu melakukan perbandingan pernyataan antar pernyataan atau melakukan perbandingan antara saksi satu dengan saksi lain. Atau juga bisa memberikan sedikit banyak tekanan atau ancaman kepada saksi agar memberikan informasi secara sejujur mungkin. Cara yang lain adalah misalnya dengan memilih jam sidang, kalau dimungkinkan. Ada penelitian yang menyimpulkan bahwa misalnya begini, kalau seseorang ingin mengajukan pembebasan bersyarat, sebaiknya permohonan pembebasan bersyarat ini diajukan pagi hari atau sore hari. Simpulan psikologi forensik menyimpulkan, keputusan bahwa hakim akan memenuhi atau mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat, itu kemungkinannya lebih tinggi di sore hari. Kenapa? Penjelasannya adalah, karena pada sore hari, secara umum, kondisi fisik manusia termasuk hakim tidak lagi prima, apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi mereka di pagi hari. Kadar gula darah mereka sudah turun. Karena kadar gula darah mereka sudah turun, maka kesiapan atau kesanggupan hakim berpikir di sore hari tidaklah setinggi kesanggupan mereka untuk berpikir di pagi hari. Itu sebabnya tanda petik sore hari hakim itu lebih royal dalam mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat. Esensi dari penelitian ini adalah ingin mengatakan bahwa ternyata ritme biologis yang mulia hakim pun sama dengan ritme biologis kita-kita juga. Alhasil, untuk mengoptimalkan upaya agar proses persidangan itu bisa bekerja atau berlangsung secara baik dan putusan yang dihasilkan juga baik, maka akan sangat baik pula kalau diberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk memilih. Barangkali perkara-perkara yang tergolong kompleks sebaiknya disidangkan di pagi hari. Sementara perkara-perkara yang relatif sederhana disidangkan di siang hari atau di sore hari. Perkara yang menarik perhatian publik sebaiknya diberikan di pagi hari. Mungkin seperti itu. Kalau kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Ada perspektif dalam psikologi forensik yang mengatakan bahwa sesungguhnya data atau ingatan itu tidak pernah hilang. Yang menjadi kendala adalah kesulitan manusia saat harus mengingat-ingat kembali atau membangkitkan kembali atau meretrieve data atau ingatan tersebut. Jadi kita ibaratkan bejana, seluruh data atau informasi itu mengendap di sana. Semuanya, tidak ada yang hilang, sama sekali tidak ada yang hilang. Tinggal lagi bagaimana kesanggupan masing-masing saksi untuk mengorek atau mengambil arsip dari dalam bejana tersebut. Nah, di sini pula kesulitannya. Kenapa? Tadi sempat saya katakan bahwa apa yang harus mereka sampaikan di hadapan majelis hakim, terlepas apakah itu informasi yang mereka berikan itu nyata atau palsu, tapi pada dasarnya ini berkutat pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Berkutat pada peristiwa ketika orang yang dulu dekat dengan mereka, yaitu mendiang Brigadir Yosua, justru kehilangan nyawa secara mengenaskan di tangan sahabat berdasarkan perintah dari atasannya sendiri. Nah, itu bingkai situasi yang bisa kita baca lah di seluruh media massa seperti itu kurang lebih. Nah, peristiwa yang tidak menyenangkan secara otomatis akan coba disingkirkan dari ingatan aktif manusia. Ada istilah represi, ada istilah supresi. Represi menunjukkan bahwa ditekannya ingatan itu berlangsung secara tidak sadar. Tadi saya katakan karena itu sifatnya tidak menyenangkan, maka secara alami sesungguhnya otak akan menekan munculnya kembali ingatan itu. Tapi juga ada lewat mekanisme supresi, yaitu bagaimana orang secara sengaja mencoba melupakan peristiwa tersebut. Melupakan tanda petik. Nah, dengan penjelasan teoritis semacam ini, maka kita sesungguhnya punya alasan untuk khawatir bahwa proses saksi mengingat-ingat pengalaman atau peristiwa yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lalu itu tidak akan berlangsung dengan lancar. Itu hitung-hitungan di atas kertas. Tetapi kita tidak bisa abaikan kemungkinan yang lain bahwa masing-masing saksi tentu sadar. Terlebih kalau mereka punya status ganda, mereka saksi tapi sekaligus terdakwa gitu ya. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan juga dengan pasal 340 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ada sejumlah terdakwa lain yang berhadapan dengan pasal yang juga tidak kalah beratnya terkait dengan obstruction of justice. Dengan kata lain, keinsafan mereka bahwa mereka juga berhadapan dengan persoalan hukum, mudah-mudahan itu akan bisa membantu mereka bekerja secara lebih prima, membangkitkan kembali ingatan mereka secara lebih sempurna. Karena toh pada akhirnya mereka tahu betul mereka akan dinilai oleh majelis hakim. Berat ringannya, buruk baiknya, panjang pendeknya napas mereka sangat ditentukan oleh majelis hakim. Karena setiap saksi, setiap terdakwa tentu ingin napasnya panjang, ingin hidup lebih lama, tidak ingin dipidana, bahkan mungkin tidak ingin dipecat secara tidak hormat dari lembaganya, maka mudah-mudahan keinsafan macam itu yang membuat mereka akan bisa mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah mereka lalui secara lebih aktual, secara lebih spontan. Baik, nah tapi bagaimana otak juga memilah fakta yang dilihat ketika hari kejadian yang mungkin sudah 3 bulan lalu sudah mulai lupa atau samar-samar dengan apa yang dibaca di hadapan kita mungkin dalam waktu 1 bulan terakhir. Dibaca dalam arti BAP yang sudah kita sampaikan dan dibaca oleh para saksi. Ketika dalam posisi tertekan seperti ini, bagaimana otak memilah Mas Reza antara yang terjadi dengan juga apa yang mereka baca? Tadi sempat diperbincangkan di segmen-segmen awal bahwa ada 3 jenis keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi.
Baik itu keterangan palsu yang sifatnya sukarela atau keterangan palsu yang diberikan karena adanya tekanan eksternal dan keterangan palsu yang diberikan karena kekacauan berpikir. Belum lagi kalau kita bicara tentang false accusation atau tuduhan palsu, ini semakin pelik lagi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah dari sekian banyak barang yang merusak proses hukum, jadi ada daftar ini, ada sebuah studi panjang, studi yang disimpulkan dalam satu studi, jadi ini sebuah metastudi tentang apa saja yang sesungguhnya paling potensial merusak proses penegakan hukum, terutama proses sidang. Ada sekian daftar di situ, mulai dari bad lawyering, yaitu penasihat hukum yang buruk. Ada juga police misconduct, yaitu penyimpangan polisi pada saat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ada juga, hakim yang larut dalam bias. Ada juga forensic evidence yang sangat buruk, dan seterusnya. Tapi pada peringkat pertama, barang yang sekali lagi paling potensial merusak proses sidang adalah keterangan. Keterangan dari saksi, keterangan dari terdakwa, keterangan yang bertitik tolak dari daya ingat manusia. Nah, kemudian bagaimana daya ingat yang ringkih itu bisa memilah informasi yang aktual dan mana yang tidak aktual, mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak. Nah, kita acap kali menganggap bahwa hak saksi harus memberikan ingatan berdasarkan peristiwa yang sesungguhnya. Laksana kamera, apa yang tampak di depan mata, dipotret, lalu dicetak, hasilnya sama. Tapi sesungguhnya memori manusia tidak bekerja seperti gambar. Tetapi memori manusia bekerja lewat mekanisme rekonstruksi. Apa yang disaksikan oleh saksi masuk ke dalam memorinya, dikelola, diolah, digodok sedemikian rupa. Sehingga ketika disampaikan kembali kepada majelis hakim, bisa jadi berbeda jauh dari apa yang sesungguhnya sudah saksi lalui. Ini sekaligus menambah pengetahuan kita tentang kerentanan dalam proses penggalian informasi dari saksi. Nah, kalau kemudian secara sederhana apa yang harus diikhtiarkan tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana majelis hakim bisa menciptakan atmosfer persidangan sepositif mungkin, setentram mungkin, memberikan tekanan boleh hingga derajat optimal tertentu dengan harapan saksi teryakinkan, dia terlindungi, dia ternaungi oleh majelis hakim. Kalau suasana batinnya saksi sudah sedemikian positif, menaruh kepercayaan terhadap apa yang coba dibangun oleh majelis hakim selama proses sidang berlangsung, maka sekali lagi pantas kita berharap bahwa saksi akan bisa memberikan keterangan yang bermanfaat bagi proses hukum. Mengenai proses memilah, biarkan itu berlangsung di kepala saksi. Sepanjang mereka yakin bahwa ini ada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan penegakan hukum, kepentingan melindungi, mengembalikan harkat martabat mendiang Brigadir Yosua, mudah-mudahan mereka akan mendahulukan itu selama mereka bertutur kata. Brigadir Azan Romer yang merupakan ajudan, lalu ada Brigadir Daden Miftahul Haq yang juga merupakan ajudan, lalu ada Brigadir Prayogi Iktara Wikaton yang merupakan sopir dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, lalu ada Brigadir Farhan Sabilah yang merupakan pengawal motor dari Verdi Sambo. Saat ini ketiganya, maksud kami keempatnya sedang ditanyai oleh jaksa penuntut umum. Setelah tadi di awal saat sidang dimulai, hakim sudah juga memberikan pertanyaan kepada 4 saksi yang dihadirkan pertama kali. Berdasarkan keterangan dari Stephanie Patricia tim iNews yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa saat ini pertanyaan yang disampaikan memang tidak jauh berbeda dengan kemarin saat 4 saksi ini juga diperiksa untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Truk batubara hantam tiang listrik di Muara Enim. Staf Bawaslu Ogan Ilir ditahan. Senyum bahagia warga Cahya Bumi. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi setelah truk angkut batu bara menabrak tiang listrik milik PLN Ranting Muara Enim di kawasan Desa Tanjung Raja, Kabupaten Muara Enim. Akibatnya tiang listrik nyaris roboh. Peristiwa yang terjadi Rabu subuh kemarin membuat warga sekitar khawatir. Pasalnya akibat ditabrak truk pengangkut batu bara, tiang listrik milik PLN mengalami kerusakan. Tiang listrik yang berada persis di jalan utama Muara Enim, Tanjung Enim ini condong dan nyaris roboh. Selain membahayakan, arus lalu lintas juga sempat terganggu. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak PLN Ranting Muara Enim bergerak cepat dengan mengganti tiang yang hampir roboh. Petugas langsung meminta Satlantas untuk mengatur jalan dan bantuan kren untuk membantu menahan tiang saat dalam proses perbaikan. Aliran listrik warga juga sementara dimatikan guna memperlancar proses penggantian tiang. Saat ini kami langsung melakukan emergensi perbaikan secepatnya karena memang ini menyangkut keselamatan bersama, jangan sampai itu nanti menimbulkan korban jiwa karena memang jalan ini adalah jalan utama ya, jalan utama dari arah Batu Raja menuju ke Lahat seperti itu. Oke, untuk langkah kita PLN adakah ada pemadaman atau gimana, ya, Pak? Pasti nanti kemungkinan kami sambil menunggu alat bantu kren karena memang PLN berusaha secepatnya melakukan perbaikan agar pelanggan PLN tak dirugikan. Pihak transportir juga belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Sementara truk sudah dilakukan evakuasi oleh kepolisian. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. 2 orang staf Bawaslu di Kabupaten Ogan Ilir resmi ditahan oleh tim penyidik. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir tahun 2020. Setelah memenuhi panggilan tim penyidik Kejari Ogan Ilir dan diperiksa lebih kurang 7 jam dan dicecar 20 pertanyaan, akhirnya 2 orang pegawai yang merupakan staf di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Pak Jo Palembang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu pada Pilkada Ogan Ilir tahun 2020 yang lalu. Adapun kedua tersangka tersebut yakni Herman Fikri yang berperan sebagai Koordinator Sekretariat atau PPK pada Bawaslu Ogan Ilir. Kemudian Romi yang merupakan staf operator bagian keuangan pada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019-2020 itu senilai 19,3 miliar dengan kerugian negara mencapai 7,4 miliar. Kedua tersangka akan dilimpahkan pada Pengadilan Tipikor Palembang untuk proses lebih lanjut. Setelah memeriksa 2 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu AF dan R yang kedepannya untuk mempercepat proses pemberkasan dan juga percepatan penanganan kasus ini dalam hal penyidikan. Tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka pada kasus ini. 1 tersangka lainnya yakni Aceng Sudrajat telah menjalani proses hukum. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sarjono Turin melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kepala Kejati Sumsel menegaskan tiap Kejari minimal harus menuntaskan 1 kasus korupsi setiap tahunnya. Kunjungan kerja Kepala Kejaksaan dan Wakil Kejaksaan Sumsel beserta rombongan disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur serta jajaran kasih dan pegawai Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kejati Sumsel Sarjono Turin mengatakan khusus untuk penanganan kasus korupsi, tiap Kajari harus mempunyai target minimal 1 perkara kasus korupsi. Jika tidak tercapai target 1 itu, tentu akan ada sanksi. Dalam acara tersebut turut hadir Bupati Oku Timur Lanosin, Ketua DPRD Oku Timur Benny Davidson. Itu satu masing-masing Kejari itu harus minimal satu perkara korupsi. Kalau tidak tercapai target 1 itu tentu akan ada sanksi dia, akan kena grounded dia. Jadi minimal 1 dalam 1 tahun anggaran itu. Hampir rata-rata yang ada di wilayah Sumsel ini 15 Kejari kabupaten kota itu melampaui, ya, ada yang 3, bahkan ada yang 5. Nah ini kan sudah melampaui target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Hari Pahlawan momentum meneruskan perjuangan pahlawan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. PJ Bupati Muara Enim mengajak seluruh masyarakat dan generasi muda untuk menjadikan peringatan Hari Pahlawan momentum untuk meneruskan cita-cita pahlawan terdahulu sehingga menjadikan bangsa menjadi lebih besar lagi. Sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia tidak boleh melupakan jasa perjuangan para pahlawan yang berkorban untuk bangsa dan negara. Justru saat ini adalah momen besar untuk menjadikan upaya yang sudah dilakukan pahlawan sebagai pemicu energi yang lebih besar untuk lebih memajukan bangsa. Momen Hari Pahlawan ini bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk kembali memulai menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa tidak terpecah belah. Sebagai generasi penerus, harus bangga dan berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, jaga persatuan dan kesatuan, isi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Ya, kita harus kompak mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua karena kita ketahui pada saat merebut kemerdekaan ini itu tidak ada perbedaan, semua sama, baik suku, agama, ras dan semua yang sudah mereka perjuangkan susah payah sampai berkorban untuk negara ini. Kita semua wajib untuk menjaga ini. Ya. Pelaksanaan upacara dan tabur bunga di makam pahlawan oleh Pemkab Muara Enim tidak hanya diikuti oleh SKPD saja. Upacara yang dipimpin oleh Dandim 0404 Muara Enim Letkol Infanteri Rimba ini juga dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwina Satria, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bertepatan dengan Hari Pahlawan dan memperkuat ketahanan pangan, puluhan prajurit TNI dari Koramil 40403 Talang Ubi, Kabupaten Pali menanam sayuran di pekarangan kantor. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2022 ini, puluhan prajurit TNI melaksanakan giat tanam hortikultura di pekarangan Mako Koramil 40403 Talang Ubi. Berbagai macam tanaman sayur ditanam dengan berbagai macam pola, mulai dari tanam langsung, polybag hingga hidroponik. Dan Ramil 0403 Talang Ubi, ARM Kapten Broto Santoso mengatakan giat ini merupakan 7 program Kepala Staf TNI AD, Jenderal Dudung Abdul Rahman yang tidak hanya menanam sayuran, namun juga TNI harus hadir di tengah masyarakat untuk bisa membantu kesulitan masyarakat. Giat ini pertama dalam Hari Pahlawan. Sebenarnya kita ada perintah Raden Kasat tentang 7 program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di antaranya tanam jagung, terusnya membuat WC bersama, terus membuat rumah babi bisa masuk dapur. Dan di antaranya kita menanam hidroponik dan tanaman ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kita memberi contoh. Dan kami juga menanam cabai di luar di Jerambah Besi sama di Palangkerangan. Melalui 7 program Kepala Staf TNI Angkatan Darat diharapkan seluruh masyarakat di Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi bisa terbantu lantaran TNI hadir di tengah masyarakat. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemkab Oku melalui Dinas PUPR membangunkan gedung kantor Kejaksaan Negeri Oku yang menelan dana 37 miliar rupiah. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kejari Sumsel.
Berdiri di atas lahan sebesar 1 hektar, Kejaksaan Negeri Oku bakal mempunyai kantor baru dengan nilai pembangunannya menelan dana sebesar 37 miliar dari APBD Oku. Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor baru Kejari Oku yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sarjono Turin. Pembangunan ini diakuinya berkat kerjasama antara pihak pemerintah Kabupaten Oku dengan Kejari Oku serta difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Oku. Sesuai alokasi anggaran, pembangunan ini akan dibangun secara multi-years atau berkelanjutan tahun anggarannya. Selain itu, Kejati Sumsel meminta untuk transparan terkait sumber anggaran pembangunan tersebut agar masyarakat juga bisa memantau pembangunan yang akan dikerjakan 2 tahun nanti. Sesuai dengan alokasi anggaran, pembangunan ini akan dibangun secara multi-years, berkelanjutan tahun anggarannya. Total seluruhnya kurang lebih 37 miliar. Ya, kita harus transparan juga sumber dana pembangunan dari mana supaya masyarakat bisa ikut juga menyaksikan dan memantau kontrak selama 2 tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2020. 10.000 meter persegi, rencana pembangunan 2 tahap, luas bangunan bawah 2.209 meter persegi, di atas 2.200 meter persegi. Tahun ini kita anggaran 7 miliar untuk pekerjaan fondasi dan struktur sampai plat lantai 2. Untuk total anggaran seluruhnya berapa? 37 miliar. Ya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Senyum bahagia warga Cahya Bumi. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu
makin lambat. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di era digitalisasi ini, kerajinan alat rumah tangga dan pertanian tersedia dan mudah dibeli secara online. Namun belum menjamin kualitas. Lain halnya produk yang dihasilkan oleh Pandai Besi tetap mengedepankan kualitas dari zaman ke zaman. Usaha Pandai Besi atau lebih dikenal tukang tempa yang digeluti oleh Ramaini, warga desa Tanjung Pinang Ogan Ilir. Namun menetap dan membuka usaha di desa Lubuk Emplas, Kabupaten Muara Enim telah digelutinya selama 22 tahun. Kerja kerasnya telah banyak menghasilkan berbagai alat pertanian seperti pisau, pedang dodos, arit, tengkuit, linggis, dan lain sebagainya. Karya yang dihasilkan tidak kalah dengan berbagai alat pertanian buatan pabrik, sehingga usaha yang dijalankan bersama anaknya, Dedi, tetap mampu bertahan bahkan selalu ramai pelanggan. Usaha ini sebagai warisan orang tua, sehingga masih tetap berjalan sebagai mata pencarian keluarga. Menurutnya bahan yang baik dari pir mobil atau kelahat. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan sekitar 10 buah alat dari besi dengan harga mulai dari 50 hingga 200 ribu rupiah. Ya kita kan baru pemasaran dulu datang sini kan. Ya pemasarannya tuh karena belum dikenal kan. Sekarang lah alhamdulillah lah maju juga kan. Jenis apa ini yang dibuat? Ya banyak alat tani kan, mencangkul itu, cuman arit, tengkuit, egrek, dodos kan. Oh alat tani itu ya. Kalau untuk harganya sendiri berapa itu kita pasang? Macam-macam lah, kalau dodos 100, kalau egrek setengah 2. Jelaskan Ramaini, untuk pemasaran dirinya tidak terlalu kesulitan karena banyak pemesan serta mengisi langganan di pasar Muara Enim. Namun dirinya tetap membutuhkan perhatian pemerintah untuk terus mengembangkan usahanya agar bisa mencapai pasar yang lebih luas lagi. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Senyum bahagia warga desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir tampak terlihat jelas setelah program TNI Manunggal membangun desa dipusatkan di desanya. Pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan pun dirasakan. Sebelumnya masyarakat desa Cahya Bumi ini tidak menyangka jika desanya akan menjadi desa yang maju, layaknya desa-desa lain. Pasalnya harapan itu dirasa jauh bisa dirasakan masyarakat mengingat kondisinya yang begitu terpuruk, baik dari segi ekonomi, infrastruktur jalan hingga pendidikan. Tetapi harapan untuk menjadi desa yang maju dan makmur kini terwujud setelah Kodim 0402 Oki menjadikan desa mereka sebagai lokasi TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-15 tahun 2022. Senyum bahagia pun terpancar jelas dari raut wajah warga. Betapa tidak, infrastruktur jalan yang selama ini sulit dilalui kini telah dibangun dengan baik dan mulus sehingga masyarakat bisa dengan mudah beraktivitas termasuk mengangkut hasil bumi. Begitu juga dengan anak sekolah, tanpa harus khawatir melalui jalan yang rusak, tak perlu khawatir untuk datang terlambat ke sekolah lagi. Gerak cepat Kodim Oki dalam membangun desa Cahya Bumi akan menjadi sejarah bagi anak cucu masyarakat tersebut. Tak hanya sampai di situ saja, TNI juga melaksanakan kegiatan non-fisik untuk membangun jiwa dan mental SDM masyarakat agar tumbuh kembang dengan akhlakul karimah yang baik.
Sekarang sudah enak, sudah bagus, jalannya. Motor udah banyak, mobil banyak sekarang. Dulu belum ada mobil, belum ada motor. Mudah-mudahan untuk semua yaitu jamaah kita ini untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendorong yaitu kemajuan dusun kita ini. Peran dan tugas TNI dalam pelaksanaan kegiatan TMMD ini adalah di mana kita bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat, dengan organisasi masyarakat se-Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama khususnya di Desa Cahaya Bumi, untuk membangun, sama-sama meningkatkan perekonomian yang ada. Membangun untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian yang saat ini sedang down. Sehingga pada kesempatan ini, mari kita sama-sama terus meningkatkan dan berjuang untuk masyarakat. Terima kasih pahlawanku, terima kasih TNI. Bersama rakyat TNI kuat, bersama TNI rakyat kuat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif